Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Sitiawan Perdana, NIM 17081030129 dari Prodi Akuntansi Universitas Jember. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil dari proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Beta Saham, Rasio Likuiditas, dan Inflasi terhadap harga saham. Studi kasusnya pada perusahaan otomotif yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Di era zaman modern saat ini, perkembangan teknologi yang ada di dunia semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Banyak dari perusahaan-perusahaan di berbagai negara yang mengembangkan usahanya dengan cara apapun. Salah satunya yaitu dengan mengetahui tingkat perkembangan yang ada di dalam pasar modal di negara tersebut. Karena pasar modal itu sendiri biasanya membawa dampak yang sangat cukup besar untuk mengembangkan perekonomian di dalam suatu negara. Menurut Undang-Undang dalam Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal membahas segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan efek dan penawaran umum seluruh perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkannya, beserta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian banyak sekali pengertian dari pasar modal dari para ahli terdahulu, yaitu salah satunya adalah menurut Aziz tahun 2015. Dia mengungkapkan bahwa pasar modal adalah sebuah pasar dengan segala instrumen keuangan dalam jangka panjangnya yang bisa untuk diperjualbelikan, baik dari saham maupun reksadana, surat utang, dan instrumen-instrumen yang lainnya. Kemudian ada juga menurut Fahmi tahun 2015. Dia juga mengungkapkan bahwa pasar modal itu sendiri adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya dari berbagai penjual dan berbagai penjualan saham yang bisa dijadikan tambahan dana oleh perusahaan tersebut. Nah, tentunya pasar modal sendiri itu sangat penting dan sangat membantu perusahaan dalam menambah pemasukan dananya sebagai sarana berinvestasi. Kemudian, pasar modal juga mempunyai suatu peranan penting dalam mempertemukan antara pihak kreditur dengan pihak penerima investasi. Nah, akan tetapi pasar modal juga kini bisa dijadikan untuk mempertemukan kedua belah pihak agar tercipta suatu transaksi antara aktiva keuangan jangka panjangnya. Menurut Kasmil 2016, saham adalah sebuah surat berharga yang bersifat sebagai kepemilikan. Saham itu sendiri juga bisa merupakan suatu acuan sebagai bukti bahwa sebuah perusahaan memiliki peran aktif di pasar modal karena perusahaan tersebut memiliki sebuah saham. Nah, untuk setiap lembar saham yang sedang dimiliki oleh perusahaan atau stakeholder telah menjadi bukti bahwa pemilik saham tersebut mempunyai hak kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Otomatis para investor tentunya lebih tertarik untuk menanamkan sahamnya di perusahaan itu. Kemudian investor juga akan lebih tertarik untuk menanamkan sahamnya itu berupa dana, karena tingkat yang keuntungan yang diperoleh stakeholder itu lebih menjanjikan daripada berupa yang lainnya. Kemudian dari keuntungan tersebut tentunya sebuah perusahaan harus lebih berhati-hati dalam melakukan investasinya, sehingga pihak dari manajemen entitas harus bisa untuk mengendalikan perusahaan tersebut dengan baik agar perusahaan tersebut cenderung berjalan dengan sangat signifikan. Selanjutnya, dari penelitian Jogianto tahun 2011, harga saham adalah sebuah harga yang sebenarnya sangat ditentukan dengan pelaku pasar itu sendiri. Jadi harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya
ditentukan oleh para pelaku pasar yang ada di BI tersebut dalam suatu pasar bursa dan ditentukan oleh permintaan serta penawaran saham tersebut menurut model. Kemudian dari keterangan tersebut tentu membuat pergerakan dari harga saham tersebut tidak menentu dan sangat sulit untuk ditebak, karena kan setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap jam bisa saja harga saham itu berjalan dengan signifikan. Jadi tiap waktu itu selalu berubah-ubah. Tentu dalam menanamkan sahamnya itu ada para investor khawatir dan ada resiko terhadap investor yang ingin menanamkan sahamnya. Ternyata penting untuk diketahui oleh para investor tentang risiko-risiko yang akan dihadapi jika kita menanamkan investasi ke dalam sebuah perusahaan. Banyak juga para investor yang tertipu dengan nominal yang tidak wajar dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya pengetahuan risiko dari para investor. Menurut Jugianto tahun 2013 menyatakan bahwa return dan risiko adalah dua faktor yang tidak terpisah, karena trade-off dari kedua faktor ini merupakan pertimbangan dari sebuah investasi. Sebenarnya risiko yang paling utama dalam penanaman saham yang dilakukan oleh investor adalah itu tadi, berubahnya tiap harga saham dari tiap waktu ke waktu. Untuk itu akhirnya penelitian ini mengambil bahan dari resiko sistematik. Nah, resiko sistematik itu sendiri adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam keseluruhan pasar modal dengan segala bentuk resiko yang terjadi. Jadi resiko sistematik terbagi menjadi dua bagian, dan seluruhnya merupakan gabungan dari total seluruh investasi. Di antaranya adalah resiko sistematik itu sendiri, dan kedua yaitu resiko tidak sistematik. Menurut Fahmi tahun 2016 menyatakan bahwa resiko sistematik mempengaruhi secara menyeluruh. Resiko tersebut tentu akan membuat cemas para investor perusahaan yang terkait. Nah, semua alat yang digunakan sebagai pengukur return dari sekuritas-sekuritas itu bagian dari return pasar itu sendiri. Nah, ada suatu alat itu menurut Brigham tahun 2010 menyebutkan bahwa beta saham adalah suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana pengembalian suatu saham tertentu bergerak naik dan turun mengikuti saham per saham. Karena itulah beta saham ini tuh digunakan sebagai alat untuk mengukur bergerak naik turunnya saham tersebut. Beta tersebut tentu ternyata dapat dihitung dengan data-data dari historis atau data-data dari masa lalu yang merupakan suatu beta dengan adanya distorsi. Nah, dari distorsi inilah ternyata ada suatu hal yang mengganjal, yaitu dengan adanya suatu perdagangan yang cukup cenderung kecil sehingga menyebabkan ketidakseimbangan yang terjadi di pasar. Jadi penelitian tentang risiko sistematik atau beta ini sebenarnya sudah diteliti beberapa kali. Di antaranya adalah penelitian Ruhmani, Nugraha, dan Putra tahun 2017. Dengan hasil penelitian secara simultan beta saham berpengaruh terhadap harga saham. Nah, tetapi ada hasil yang berbeda yang dilakukan oleh penelitian Nurwanti dan Puspastuti tahun 2020 yang memilih hasil bahwa resiko sistematik atau beta tidak berpengaruh terhadap harga saham. Nah, hal inilah yang dari kondisi tersebut tentu terjadi di luar perkiraan kendali di perusahaan, maka para investor pun tidak memperhitungkan hal tersebut akan terjadi. Nah, selain dari pengukuran prestasi keuangan, juga dilihat dengan cara besarnya tingkat kinerja keuangan di dalam perusahaan tersebut. Tentu sebuah investasi terlebih dahulu melihat sebuah perusahaan dengan cara seluruh informasi dan menilai laporan keuangannya itu baik atau tidak.
Kemudian dari laporan keuangan itu, para investor itu melihat dari rasio keuangannya. Nah, di sini saya mengambil rasio keuangan sebagai variabel, dan menurut Kasmi tahun 2017, rasio keuangan itu sendiri adalah sebuah kegiatan dengan cara membandingkan seluruh angka-angka dengan cara membagi sebuah angka dengan angka yang lainnya di dalam sebuah laporan keuangan. Nah, salah satu rasio yang dapat menentukan faktor pergerakan dari harga saham adalah rasio likuiditas. Nah, semakin tinggi nilai likuiditas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka semakin baik pula perusahaan dapat memenuhi kewajiban dari jangka pendeknya. Menurut Harahap tahun 2016, dalam Sijabat Hutaian di tahun 2019, rasio likuiditas bisa saja dijadikan sebuah patokan untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan itu berjalan dalam menutupi pembayarannya dengan cara aktiva lancarnya menutupi semua aktiva lancar yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian semakin besar pula perbandingan aktiva lancar dengan utangnya, maka berbanding juga dengan utang lancarnya. Kemudian jadi semakin tinggi perekonomian di dalam suatu negara, otomatis semakin tinggi tingkat kejayaan kemakmuran yang dimiliki masyarakat di dalam negara tersebut. Nah, kemajuan dan kemakmuran suatu negara bisa saja dipengaruhi oleh adanya pendapatan yang ada di dalam negara tersebut. Nah, apakah pendapatan itu cukup tinggi, atau rendah? Nah, dahulu Indonesia sempat mengalami krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya suatu inflasi. Menurut Sukirno 2017, inflasi adalah harga yang terjadi secara umum berlaku di dalam suatu perekonomian dari tiap periode ke periode selanjutnya. Kemudian menurut Sari 2014, inflasi adalah proses dari naiknya semua harga yang sedang terjadi di dalam pasar perekonomian. Dari inflasi tersebut tentunya harga saham sudah bisa ditebak terkait dengan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan harga, dan jika inflasi tersebut terjadi dengan terlalu tinggi, maka otomatis pemerintah akan mengambil tindakan, yaitu dengan cara menaikkan suku bunganya. Dari beragam penelitian faktor-faktor yang bisa mempengaruhi harga saham di atas tadi, telah cukup banyak dilakukan penelitian, dan hasilnya pun mengalami hal yang berubah-ubah atau inkonsisten. Dari keterangan tersebut tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Di dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, belakangan ini perusahaan otomotif menjadi banyak sekali perhatian dari pihak investor. Perusahaan industri di sektor otomotif adalah salah satu penyebab pergerakan perekonomian suatu negara. Industri disebut juga sebagai rantai bisnis, yaitu mulai dari layanan, dari penjualan manufakturnya, atau dari spare part, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2018 telah terjadi sebuah inflasi yang mengakibatkan banyak hal. Salah satunya adalah kenaikan harga telur ayam ras, daging ayam ras, dan BBM yang berakibat pada kenaikan sektor industri transportasi. Secara otomatis tentu akan berakibat dari harga saham perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Nah, menurut Badan Statistik Pengelolaan Statistik atau BPS, tingkat inflasi sepanjang tahun 2018 mencapai angka 3,13%. Sedangkan angka tersebut cenderung lebih rendah dari tahun 2017 yang mencapai angka 3,61%. Dan angka tersebut masih tergolong stabil. Kemudian pada tahun 2019, BPS menyatakan bahwa ada berbagai komoditas yang bisa menjadi pendorong inflasi, yaitu kenaikan telur ayam ras yang memiliki andil sebesar 0,08%, ikan segar berupa 0,07%, dan biaya perpanjang STNK 0,06%. Kemudian pada tahun 2019 ada kabar mengucurkan dari Jakarta, yaitu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anies, tahun 2019 menyatakan sebuah kebijakan tentang pembatasan usia kendaraan di ibu kota Jakarta untuk meningkatkan kualitas udara yang ada di ibu kota. Dilansir dari perdagangan yang ada di BII, mencatat sepanjang tahun 2019, saham di sektor otomotif itu dan berbagai pendorong dari sektor tersebut cenderung anjlok atau lesu.
Hal itu bisa dibuktikan dengan perkataan BPS tahun 2019 bahwa industri manufaktur pada kuartal 4 2019 sebesar 3,66%, dan angka tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan kuartal 4 yang terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 4,3%. Hal tersebut tentunya akan membawa dampak kepada perusahaan otomotif yang mengalami penurunan harga saham perusahaan mereka menjadi lesu. Pada tahun 2016 rata-rata saham perusahaan otomotif sebesar Rp2.250. Kemudian naik di tahun 2017 sebesar 2.500. Kemudian tahun 2018 naik lagi sebesar 2.700. Dan tahun 2019 sayangnya terjadi penurunan sebesar 1.987. Dari data tersebut diambil dari Bursa Efek Indonesia dan telah dirata-rata dengan sampel 5 perusahaan otomotif. Hal tersebut tentu akan membuat pergerakan saham menjadi naik dan turun dan cenderung tidak stabil. Selain itu, fenomena tersebut akan membawa dampak perekonomian bagi negara, khususnya akan mengalami suatu ketidakstabilan ekonomi. Belum lagi ada permasalahan tentang BBM naik dan telur ayam ras dan daging ras yang naik, memberikan suatu dampak terhadap harga saham tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut, yang mempunyai hasil rata-rata pergerakan harga saham jadi perusahaan otomotif pada tahun 2016 sampai 2019, akhirnya saya tertarik untuk meneliti apa yang menyebabkan perusahaan otomotif memiliki harga saham tergolong kecil. Kemudian, alasan saya untuk memilih perusahaan otomotif sebagai sampel penelitian adalah karena perusahaan ini telah mencakup seluruh kebutuhan yang dibutuhkan manusia di era teknologi saat ini. Selain itu, pada penelitian sebelumnya, Vandini dan Jamal 2019 memberikan sebuah saran agar dilakukan penelitian selanjutnya yang dapat menggabungkan satu atau variabel lain. Hal serupa juga didukung dari penelitian Iksan dan kawan-kawan tahun 2019 yang memberikan sebuah saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian berupa seperti hal itu, akan tetapi dengan sampel serta tahun yang berbeda agar penelitian tersebut mempunyai hasil yang beragam. Dari berbagai permasalahan itulah peneliti tertarik untuk mengambil sebuah penelitian analisis pengaruh beta saham, rasio likuiditas, dan inflasi terhadap harga saham. Studi kasus pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, rumusan masalah dari keterangan rumusan masalah itu terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah beta saham tersebut berpengaruh terhadap harga saham? Yang kedua, apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap harga saham? Dan yang ketiga, apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap harga saham? Kemudian, tujuan penelitian pun juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui analisis pengaruh beta saham terhadap harga saham. Yang kedua, untuk mengetahui analisis rasio likuiditas terhadap harga saham. Dan yang ketiga, untuk mengetahui analisis pengaruh inflasi terhadap harga saham. Nah, ada sebuah manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama bagi akademisi. Bagi akademisi memberikan suatu kontribusi tambahan bagi penelitian terdahulu yang telah ada tentang beta saham, rasio likuiditas, dan tingkat inflasi terhadap harga saham. Dari hasil penelitian inilah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding dan masukan bagi penelitian lain untuk penelitian yang sejenis. Bagi penelitian ini memberikan suatu pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penganalisan permasalahan yang ada dengan cara penyelesaian serta menambah pengetahuan bagi penulis. Nah, bagi investor, dari hasil penelitian ini diharapkan pihak investor bisa menambah wawasan mereka dalam menanamkan saham di sebuah perusahaan dan untuk lebih teliti dalam melakukan investasi mengenai signifikan atau tidaknya analisis dari pengaruh beta saham, rasio likuiditas, dan tingkat inflasi terhadap harga saham yang bisa dijadikan suatu pertimbangan dari pihak calon investor yang ingin menanamkan sahamnya ke perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.